Ya, baik, kita bahas dulu ya beberapa hal yang penting Anda perhatikan di laporan kerja praktek ya. Itu monitoring yang sebenarnya. Ya. Jadi kerja praktek itu Anda buat aplikasi di tempat Anda kerja praktek, gitu ya. Di tempatnya udah jelas karena tempat Anda kerja praktek juga udah jelas. Yang kedua, syarat minimalnya itu pakai database. Jadi aplikasinya pakai database. Apakah Anda mau buat web, buat desktop boleh ya, atau buat Android, harus ada database-nya ya. Karena konsentrasi kita sampai saat ini adalah tentang pemrograman yang aplikasinya berbasis database ya. Kemudian tidak wajib ada metodenya namanya ya nanti ya. Jadi apa bedanya kerja praktik dengan skripsi? Bedanya kalau kerja praktik, aplikasi yang Anda buat nggak perlu ada metode khusus ya. Cukup pakai perintah-perintah dasar database saja, bukan aplikasi. Yang penting aplikasi itu berguna di tempat kerja praktik. Tidak mesti misalkan Anda membuat aplikasi untuk menganalisa jumlah stok, gitu, atau Anda buat aplikasi untuk membuat prediksi. Nah, yang untuk kerja praktek nggak perlu. Tapi nanti di skripsi itulah yang wajib. Nanti itu yang bedakan ya. Nah, tetapi di kerja praktek Anda nggak boleh program aplikasi Anda itu pakai framework. Pakai framework untuk logic nggak boleh. Untuk PHP ya, kalau web ya. Nah, tapi kalau Visual Basic ya boleh silakan. Kalau web ya nggak boleh pakai framework. Nah, tapi boleh menggunakan CSS, JavaScript ya untuk front end-nya boleh. Front end-nya Anda boleh pakai framework tertentu ya, pakai Bootstrap atau pakai template yang lain ya. Ini kalau ini kan rata-rata buat web ya. Itu syaratnya Anda membuat aplikasi kerja praktek. Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk yang bertiga yang sudah hadir? Ada pertanyaan nggak? Pak. Yang hadir 3 ya, Yasir 2 ya nomornya. Iya Pak, yang satu pakai PC. Oke. Nggak ada ya, ini jelas ya, dan nggak ada yang melanggar kan yang sudah dibuat ya. Nah, kemudian Anda membuat laporan. Laporannya itu ada 6 bab. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 gitu. Kalau skripsi nanti justru 5 bab. Karena skripsi tidak ada bab 2 ini kan Anda menulis tentang profil perusahaan di tempat Anda kerja praktek ya. Nah, di skripsi ini nggak perlu ada, sehingga skripsi hanya bab 5 nanti. Oke. Siapa yang sudah semua bab? Ya, masalah benar atau enggaknya nanti. Ayo coba angkat tangan, raise hand. Yang sudah bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan aplikasinya. Siapa yang sudah? Kemarin ada yang sudah. Rewinka. Satu orang nih. Yang ini. Siapa yang cuma baru sampai bab 3? Coba si Rewinka. Nih. Ya, coba siapa yang hanya baru sampai bab 1, 2, 3? Yasir. Siswanto. Oke, raise hand aja Siswanto kalau nggak bisa ini. Ya, oke ya, intinya jadi baru si Rewinka ya yang sudah. Oke, kita lanjut. Nah, ini bab 1 isinya ini. Bab 1 latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah ya. 3 ini nanti harus jelas. Nah, seringkali
Ya. Yang paling pertama dinilai itu kemampuan Anda menjelaskan latar belakang masalah. Bukan di tulisannya, tapi lisan. Karena kan nanti kita ujiannya adalah ujiannya lisan ya. Kita langsung menjawab ya. Bukan jawabnya nggak pakai tulisan. Kayak diwawancarai Anda nanti kan. Waktu ujian apa ini namanya seminar kerja praktek. Gimana cara Anda menceritakan latar belakangnya itu harus benar. Pasti penguji pertama nanya, ini aplikasi yang kamu buat, kenapa dibutuhkan? Nah, itu yang pertama itu. Apa latar belakangnya? Apa memang benar di tempat Anda itu butuh aplikasi ini? Nah, di latar belakang ini yang penting Anda pahami, ya sekaligus nanti ada di tulisannya adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi, ya, yang seharusnya itu bisa tujuan organisasi, ya tujuan perusahaan atau target-target perusahaan. Apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Nah, itulah masalah. Itu yang harus Anda tuliskan dan harus Anda jelaskan gitu. Berarti Anda harus tahu dulu tujuan perusahaan itu apa, targetnya apa, maunya perusahaan seperti apa gitu. Nah, yang terjadi apa gitu yang menurut Anda ini kok berbeda antara yang diinginkannya dengan yang terjadi. Karena itulah masalah. Anda nggak boleh menjawab, kenapa kamu membuat aplikasi ini? Karena di sana belum ada aplikasi ini, Pak. Nah, itu jawabannya salah. Ya, bukan gara-gara di sana nggak ada aplikasinya, maka Anda jadi buatkan. Nah, nggak gitu nanti jawabannya. Ya. Tapi harus Anda melihat dan menghubungkan antara selama Anda kerja praktek kan Anda mendapatkan informasi tentang target ya atau tujuan perusahaan. Nah, kemudian pas Anda lihat, ini kok nggak sesuai ini. Nah, menurut Anda solusinya adalah dengan membuat aplikasi. Nah, itu harus nyambung nanti ya. Begitu nanti. Kemudian Anda nuliskan rumusan masalah. Ya, rumusan masalah Anda tuliskan apakah mau dalam bentuk pertanyaan ya. Intinya adalah rumusan masalah. Anda menuliskan bahwa mau membuktikan dengan aplikasi yang Anda buat, masalah yang Anda tuliskan di latar belakang itu akan terbantukan penyelesaian. Itu di dalam rumusan masalah. Jadi Anda bisa, apakah dengan membangun aplikasi inventory yang saya buat, maka masalah kehilangan barang yang selama ini sering terjadi dapat teratasi. Nah, itu contohnya rumusan masalah. Karena Anda buat latar belakang masalahnya, sering barang hilang di perusahaan itu, atau barang kececer. Anda buatkan inventarisir, pencatatan barangnya keluar masuk gudang, misalkan begitu. Ya. Kemudian tujuan. Nah, tujuan dengan manfaat ini nanti akan saya lihat ya. Apa bedanya? Tujuan ini jangka pendek, manfaat jangka panjang. Jangan salah ya. Tujuan itu jangka pendek, manfaat jangka panjang. Maksudnya jangka pendek apa? Pendeknya itu waktunya selama Anda mengerjakan laporan ini. Tujuan itu tercapai, bisa tercapai. Misalkan tujuannya untuk mempraktekkan ilmu yang selama ini dipelajari, bisa nggak Anda capai selama Anda buat laporan kerja praktik? Bisa. Nah, itu masuk ke tujuan. Jangan masuk ke manfaat. Ini selama ini sering terbolak-balik ini. Tujuan dengan manfaat ya. Jadi tujuan itu jangka pendek, pendeknya itu ya selama Anda mengerjakan laporan ini bisa tercapai ya. Ya misalkan bisa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1, untuk mempraktekkan ilmu yang selama ini dipelajari selama di perkuliahan, itu tujuan itu. Tapi kalau manfaat misalkan membuat perusahaan ini keuntungannya jadi berlipat ganda gitu. Nah, itu kan belum bisa Anda tahu apakah memang akan membuat perusahaan keuntungannya jadi bertambah atau tidak. Nunggu beberapa tahun dulu. Nah, itu tulis di manfaat.
Jadi manfaat adalah target yang Anda belum bisa ukur setelah Anda menyelesaikan pekerjaan laporan Anda. Anda tulis di manfaat, boleh. Boleh nggak, Pak? Saya mau buat itu target, tapi saya nggak tahu nanti apakah akan tercapai apa enggak gitu. Ya boleh, itu namanya manfaat. Ya, Anda tuliskan di manfaat. Ya gitulah nanti ya. Itu yang sering terjadi, itu sering bolak-balik. Mana yang tujuan, mana yang manfaat. Kemudian batasan masalah. Nah, batasan masalah ini yang paling penting itu adalah Anda harus tahu aplikasi yang Anda buat itu secara idealnya semestinya bagaimana. Anda buat aplikasi untuk pencatatan jual beli gitu. Jual beli apa ya, kasir ya, aplikasi di kasir ya biasanya. Jadi kalau ada orang beli, Anda kan harus tahu dulu aplikasi apa, kasir ya, aplikasi namanya itu point of sale ya. Katakanlah itu Anda mau buat aplikasi point of sale. Point of sale itu maksudnya aplikasi yang tempat mencatat si konsumen beli apa, nanti dia bayar berapa, kembalinya berapa, itu namanya point of sale. Anda buat aplikasi itu, Anda harus tahu idealnya aplikasi seperti itu apa. Oh, aplikasi itu idealnya ada ini, ada ini. Nah, dari situ Anda yang nggak bisa buat apanya. Nah, kan nggak mungkin Anda bisa buat seideal orang-orang yang buat di minimarket yang ada gitu ya, atau apa gitu. Biasanya itu batasan kita nggak bisa terhubung ke bank. Nah, begitu. Biasanya ya kalau jual beli misalkan, kan itu nggak mungkin Anda capai ya. Anda buat aplikasinya terhubung ke BII gitu. Wah, itu kan urusannya panjang nanti. Itu boleh. Aplikasi ini tidak bisa pembayarannya menggunakan banking online. Nah, itu contohnya ciri khas kalau aplikasi yang dibuat mahasiswa. Karena memang dia bukannya dia nggak mau, tapi dia memang karena urusan ininya ya, urusan regulasinya nanti yang panjang. Seperti itu batasan masalah. Batasan masalah jangan Anda buat fitur. Aplikasi saya buat pakai PHP dan MySQL. Itu bukan batasan masalah. Itu tool Anda itu ya. Tuh, jangan buat tool, jangan buat juga fitur-fitur di aplikasi. Batasan masalah aplikasi saya adalah terdiri dari 3 laporan, 2 form input. Itu bukan batasan masalah. Anda menjelaskan tentang fitur-fitur di aplikasi Anda. Jadi batasan masalah itu apa yang secara ideal aplikasi itu ada, apa yang ada nggak bisa buatkan gitu. Nah, ini metodologi kita untuk kerja praktek. Metodologinya cukup yang 2 ini aja lah, karena ada 3 metodologi ya. Metodologi pengumpulan data, metodologi pengembangan sistem, yang ketiga metodologi pemecahan masalah. Nah, Anda nggak ada ini metode pemecahan masalah karena kerja praktek. Kerja praktek memang hanya pengumpulan data sama pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem ini biasanya Anda cerita tentang SDLC model waterfall misalkan. Pengumpulan data ini misalkan observasi, mungkin Anda wawancara atau Anda pakai kuesioner, nanti di sini Anda jelaskan ya. Nah, ini sistematika penulisan ini ringkasan. Bab 1 Anda menulis apa, bab 2 apa. Bab 2 Anda tulis profil perusahaan. Sejarahnya harus Anda temukan tuh, kapan perusahaan berdiri, siapa yang dirikan, visi misinya apa, ya visi misi. Kalau ada dia punya tujuan dengan yang lain silakan ditulis. Tapi minimal perusahaan itu ada visi misi. Bidang usahanya apa? Perusahaan itu mau buat apa? Produknya atau jasa ya. Kalau nggak jasa kan produk ya. Itu apa? Nah, itu ada tulis di sini. Kemudian nah ini yang penting struktur organisasinya. Mana di sana, karena Anda kan harus belajar ya bahwa perusahaan itu kan organisasi dia. Maksudnya jalannya perusahaan itu ada orang-orang yang mengelola ya, orang yang mengelola yang mengaturnya. Nah, itu namanya struktur organisasinya. Ada pimpinan paling atas. Biasanya digambarkan dalam bentuk struktur hierarki. Nah, bab 3 landasan teori. Landasan teori ini contohnya seperti ini.
Landasan teori itu adalah Anda menuliskan teori-teori dari buku atau dari jurnal yang berkaitan dengan topik yang Anda laporkan atau yang berkaitan dengan aplikasi Anda. Itu namanya landasan teori. Landasan teori harus pakai referensinya buku atau jurnal. Artinya di dalam setiap kalimat di landasan teori Anda mencantumkan itu siapa, buku, kalau buku judulnya apa, tahun berapa, nama orangnya siapa, ya judulnya apa. Jadi landasan teori itu kita mengumpulkan beberapa teori-teori yang ada, yang jelas ya. Jadi teori yang jelas itu adalah yang sumbernya dari buku yang berisi ISBN, dari jurnal yang bereputasi, yang harus kita sebutkan. Tidak boleh kita tidak sebutkan sumbernya dari mana. Dan ciri khas ilmiah itu adalah menggunakan capaian yang sudah dicapai oleh orang sebelumnya. Kita kan meneruskan. Anda kan mau membuktikan bahwa aplikasi yang Anda buat bisa digunakan untuk memecahkan masalah di perusahaan itu. Itulah dituliskan landasan teori. Biasanya di landasan teori itu ya akan menjelaskan aplikasi Anda mau pakai apa. Anda tulis. Yang ini tentang topiknya. Sekilas tentang inventory gitu, atau sekilas tentang topik Anda apa gitu ya. Apakah Anda membuat, kadang-kadang kebanyakan yang di sekolah ya, apakah topik Anda membuat apa, di sekolah itu apa, pembayaran SPP gitu ya, di sekolah. Kalau sekolah biasa begitu Anda tampil selama pandemi ini ya. Kemudian pemodelan sistem dengan UML. Ya, ini karena Anda buat aplikasi, Anda butuh perancangan sistem ya. Nah, biasanya sistem itu dirancang dengan UML ya. Minimal itu use case diagram, activity diagram, sequential diagram, endpoint diagram ya. Landasan teori. Landasan 4 Anda nulis analisa dan perancangan. Anda bagi dua karena analisa dan perancangan. Berarti 41 analisa, 42 perancangan. Analisa biasanya Anda tulis di sini permasalahannya, yang di latar belakang tadi Anda rinci lagi di sini. Kemudian Anda yang mau Anda buat apa itu kebutuhan sistemnya nah di sini. Barulah di 42 Anda rancang UML-nya bagaimana, database-nya bagaimana, interface-nya, algoritmanya kalau memang ada algoritma yang ingin Anda ceritakan silahkan ya Anda menceritakan. Misalkan ada algoritma algoritma untuk menghitung jumlah stok, nah gitu boleh kalau ada. Tapi algoritmanya biasanya yang sederhana kalau kerja praktik kalau ada ya. Kemudian perancangan sistem ya, perancangan atau cara Anda melakukan testing terhadap aplikasi Anda, apakah sudah berjalan dengan baik itu dengan cara apa, gimana caranya, apakah pakai kuesioner atau Anda pakai apa, black box ya atau white box ya. Nah, dengan cara apa Anda melakukan testing. Jadi kalau ada rancangannya dirancang. Nah, barulah di bab 5 Anda bahas apa yang Anda buat. Hardware-nya apa, software-nya apa, spesifikasi hardware-nya apa, software. Hardware ini ya yang paling penting itu CPU-nya, memorinya itu penting. Kalau software itu yang penting OS-nya Anda pakai apa. Kalau pakai PHP dengan database versi berapa itu harus Anda tulis versinya ya. Kalau software itu versinya penting. Kemudian, nah itu baru hasilnya ini ada screenshot. Aplikasinya Anda screenshot, Anda jelaskan itu apa arti, bagaimana cara menggunakan interface yang Anda screenshot itu. Baru di sini tadi Anda testing. Hasil testingnya itu Anda tuliskan di sini. Yang di sini tadi kan. Cara mentesnya Anda dengan cara apa Anda menguji bahwa aplikasi Anda telah bekerja dengan baik. Untuk testing ini Anda buka lagi rekayasa perangkat lunak. Di rekayasa perangkat lunak ada salah satu bahasan tentang bagaimana cara melakukan testing terhadap aplikasi. Ya ini kalau mau ada evaluasi silakan ya. Sebenarnya ini testing dengan evaluasi ini ya boleh ada satu ya. Dan intinya bagaimana menguji bahwa aplikasi yang Anda buat itu
sudah berjalan atau belum, itu dengan cara apa pada saat Anda membuat aplikasi. Oke, penutup ini biasa, ada kesimpulan, ada saran. Oke, format penulisan Anda harus ikutin, itu panduan dari jurusan. Nah, tapi beberapa yang sering terjadi kesalahan, ya mau di skripsi, mau di kerja praktek, kesalahannya berulang-ulang ya. Ya, coba ini Anda perhatikan ya, Anda ingat-ingat lagi nanti laporan Anda, kalau ada yang seperti ini Anda perbaiki nanti ya. Pertama layout. Layout itu margin kiri 4, atas 4, bawah 3, kanan 3 gitu. Jadi 4, atas ini 4 ya, sini 4, sini 4 gitu. Kenapa yang kiri harus 4? Karena kan nanti mau di hard cover ya, di staples itu yang paling kiri itu, jadi harus ada lebih. Yang atas juga 4 ya, supaya seimbang dengan yang kiri. Bawah dengan yang kanan itu sama-sama 3. Nah, ini juga sering terjadi antara bab sama subbab itu harus ada jarak 1 paragraf, jangan terlalu rapat. Nanti kita lihat ya. Kemudian rata kiri dan kalau rata kanan biasa. Jadi tulisan kita itu semuanya kiri seperti ini. Ini 31 analisa, 31-1-nya nggak masuk ke dalam, tapi tetap ngikutin kiri terus ini. Jadi ini kalau ada subbab ini kiri terus. Tulisannya juga nanti kiri, kecuali awal paragraf nanti masuk 1 senti, yang lain kiri gitu. Itu maksudnya rata kiri di kita ya. Nah, di samping kalau rata kanan kan standar ya. Jika ada subbab, nggak ada inden ya. Jadi kalau ada subbab seperti ini kan 311 subbab ini nggak masuk ke dalam, tapi tetap di kiri. Ya kok gitu Pak? Di kampus lain nggak gitu. Itu tergantung aturan di kampusnya. Kalau di Unsada aturannya itu rata kiri. Nah, saya juga di kampus saya nggak begitu. Jadi kita mengikuti. Jadi setiap tempat itu dia ngikutin aliran penulisannya ya. Jadi kita punya aliran penulisan kita seperti itu ya. Ada yang orang kan babnya nggak pakai bab. Setelah bab 1 ini nggak nomor ya. A, B, C. Nah kita angka semua kan. Cuma angkanya angka Romawi, angka Latin gitu kan. Karena kita menggunakan penulisan yang seperti itu. Kata depan. Nah ini juga sering terjadi ya. Di nggak pakai spasi, ke nggak pakai spasi, nggak tahu mana yang kata benda, mana kata kerja. Itu kalau masalah itu ya. Latar belakang paragrafnya dari umum ke khusus ya. Jadi ada cerita dari umum, ada cerita tentang masalah teknologi dulu di latar belakang. Habis itu ada cerita tentang perusahaan, baru ada cerita di perusahaan itu ada masalah begini. Nah, ada masalah begini, menurut saya solusinya bisa buat aplikasi ini. Nah, di waktu Anda menceritakan masalah inilah yang selain Anda menulisnya bagus, memahaminya pun harus bagus. Kenapa? Karena pasti ditanya waktu nanti seminar. Pasti itu ditanya. Kenapa Anda buat aplikasi? Itu pertanyaan pertama itu. Kalau di sana udah salah, udah kacau Anda itu. Ya, jadi harus dikuatkan Anda memahami masalahnya apa. Makanya Anda membuat aplikasi itu gitu. Tidak boleh masalah itu subjektif. Subjektif itu gara-gara Anda. Gara-gara karena kenapa kamu buat aplikasi web? Karena saya taunya web. Nah, itu jawabannya salah. Karena pemecahan masalah di dunia IT itu bukan gara-gara orangnya, tapi karena objeknya. Makanya disebut objektif ya. Objek atau kasus Anda apa? Kasusnya itu aplikasinya harus bisa diakses dari mana-mana. Oh iya, web ini. Jadi kenapa Anda bikin web? Supaya aplikasinya bisa diakses dari manapun. Nah, begitu jawabannya. Bukan karena saya taunya aplikasi yang saya pahami, yang lebih saya pahami buat web Pak dari Android. Nggak bisa gitu jawabannya, nanti nggak bisa gara-gara kita gitu ya. Itu harus dipahami juga. Oke, rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah ini tadi. Ya, Anda buat, kalau Anda mau tulis dalam bentuk poin minimal 2 ya. Apa? Anda mau yang pertama tadi, apakah aplikasi yang Anda buat itu benar-benar akan bisa memecahkan masalah, itu satu. Yang kedua, bagaimana? Apakah kalau saya mengujinya dengan metode black box, bisa digunakan untuk
mengetahui aplikasinya sudah berjalan atau enggak. Minimal 2 yang Anda mempertanyakan pekerjaan yang Anda buat gitu ya nanti. Jadi jawab rumusan masalah ini nanti baru bisa dijawab setelah Anda menulis di pembahasan gitu nanti. Dan jawabannya Anda tulis di kesimpulan. Menghubungkannya antara masalah dengan apa yang Anda buat itu di bagian pembahasan di bab berapa ya? Di pembahasan ada di bab 5. Ini batasan masalah yang tadi ya. Ini tujuan manfaatnya tadi udah ya, jangka pendek, jangka panjang. Oh, ini udah saya jelaskan semua. Ini landasan teori, ini landasan masalah. Oh, ini yang sering-sering terjadi. Ya. Landasan teori ya. Landasan teori itu referensi minimal tahun 2018 ya. Apalagi buat web ya. Anda mau buat web tapi Anda pakai buku tentang pemrograman web yang dibuat tahun 2009. Wah, lama banget. Memang nggak ada buku yang lebih terbaru. Boleh buku bahasa Inggris, boleh ya e-book ya. Tapi yang ada ininya, ada apa nomor registrasinya. Boleh silakan ya. Kalau ada, kan sekarang kita udah jarang beli buku ya. Jurnal juga boleh, jurnal-jurnal penelitian dari kampus lain atau dari luar negeri juga boleh kalau memang Anda mau kutip. Ya, gambar itu harus Anda kasih nomor ya. Kalau gambar di bawah, kalau table nomornya di atas. Oke. Itu panduannya dulu yang pertama. Sekarang yang hadir sudah 4. Lutfi ya tambah ya. Oke, kita masuk ke mana ya? Ini paling saya contohkan beberapa aja ya. Dan beberapa saja. Ya, ini. Jadi yang sudah mengupload laporan ya di Google Form yang saya itu 7 orang. Rewingka. Ada Rewingka? Iya, ada Pak. Yasir Saleh. Yasir Saleh. Ada Pak. Ada. Hamdani Ikhwan. Oh, berarti 6 ya. 5 ya. Oh ya, memang cuma ini ya, karena si Hamdani 2 kali, Rewingka 2 kali. Ini Rewingka yang terakhir yang mana? Rewingka ini kan kamu ada 2 ini. Iya Pak. Yang terakhir yang mana? Kayaknya sih yang atas Pak. Apa yang bawah ya Pak? Kurang tahu Pak. Namanya sama soalnya. Isinya sama? Isinya Beda? beda Pak. Ya satu udah sampai bab 6. Ya satunya masih sampai bab 4. Siswanto mana? Siswanto ada? Siswanto nggak hadir ya? Ini berarti yang hadir Rewingka, Yasir Saleh. Lutfi nggak ngalut ke sini? Lutfi? Iya Pak, saya belum ngumpulin Pak. Oh, belum ya. Oh, cuma Ya. mau ikut dengar aja. Iya Pak. Iya, ini saya mulai dari Rewingka lah ya. Tapi ini yang mana ya? Nanti si Rewingka kan tahu ya. Coba lihat mana yang ini. Yang pertama dulu saya buka ya. Apa tandanya yang terakhir, Rewingka? Halamannya yang ini masih 54 Pak. Kayaknya satu lagi Pak. Soalnya saya sampai 70-an halaman Pak. Oh, itu. Source code-nya udah kamu masukkan? Belum? Proses source code ya Pak? Tidak Pak. Sudah? Belum saya masukkan Pak. Belum. Iya, kok banyak banget ya? Tanpa source code udah 70. Iya Pak. Yes. Ya, ini saya buka. Kamu ngetiknya pakai Word ya? Pakai Office kan? Iya Pak. Aja ya.
Nah, kadang-kadang kalau pakai ini, pakai Google Doc, tampilannya belum tentu. Ini kamu catat aja ya, Rewinka ya, nanti. Yang lain ngikuti nanti. Jadi saya paling yang saya periksa nggak semuanya ya. Karena kesalahannya kan biasanya mirip. Oke, membangun sistem informasi pembayaran layanan jasa reparasi mesin industri berbasis web. Pembayaran layanan jasa reparasi. Jadi di perusahaan apa ini? Ini produknya apa? Produk dari PT-nya ya, Pak? Ya, PT-nya itu jadi reparasi mesin industri, Pak. Jasa berarti jasa ya. produknya. Iya, Jasa betul, ya. Pak. Nah, itu mesin Iya, industri itu maksudnya mesin apa? seperti kayak mesin industri itu kayak ini, Pak, mesin-mesin Mesin, pemotong, mesin membuat bau. mesin boiler, Eh, banyak, Pak, mesinnya. Kenapa dia yang mereparasi? Kenapa mereka? Apa mereka juga yang buat? Karena bukan mereka yang buat, Pak, karena spesialis reparasinya, Pak. Karena kan mesin industri tidak bisa sembarangan orang, Pak, yang reparasi. Konsumennya atau perusahaan yang punya mesin ini memang sudah langganan tetap atau ini ya apa apa dia tender, apa dia cari-cari gitu ini perusahaannya, cara dia marketingnya gimana, dia cara mencari orang yang kerusakan mesin itu gimana caranya? Kalau pelanggannya biasanya tetap sih, Pak, kayak Tetap ya, iya, Pak, kayak orang kayak fotokopi suatu gitu ya. PT. Fotokopi itu Iya, kan Pak. kalau rusak kan selalu yang dia panggil orangnya itu lagi, kayak begitu ya kali ya. Iya, betul, Ya. Pak. Ini berarti dia datang ya, datang ke perusahaan ya, Iya, bukan mesinnya diantar. engineer-nya kalau merekanya biasanya hanya mengirim ini, Pak, apa kayak surat gitu, Pak, buat mengkontak Oh, berarti PT selain reparasi juga reparasinya. dia melakukan maintenance supaya nggak cepat rusak. Iya, betul, Pak. Maintenance tahunan, bulanan. Oke, kita lihat latar belakangnya. Ya, ini nanti penting ya. Ini. Ini kamu harus ada ini. Ini belum ditandatangani ya. Nanti ini waktu seminar wajib ada ditunjukkan ya untuk yang lain ya juga ya. Surat keterangan dari tempat kita itu ditandatangani oleh yang berkompeten ya di perusahaan itu, dia tanda tangan itu ditunjukkan ke penguji. Kalau nggak, penguji nggak mau ya bahwa Baik, dia Pak. sudah selesai, nah, ini telah melaksanakan. Untuk yang lain ya ini ya, bukan cuma untuk kamu, harus ada surat keterangan selesai kerja praktek. Oke, kemudian oh ya, spasi ya, kita kan 2 spasi ya. Ya, apa Rewinka, kecuali abstrak itu 1 spasi. Yang lain ini spasinya 2 Kak. Ini kayaknya kamu 1,5 ya. 1,5 kamu. Wah, 2 spasi begini. Ya. Baik, Lu Pak. Nanti saya ubah lagi. tulis. Yang lain juga ya, 2 spasi. Nah, ini yang sering dari sini ke sini sering nggak berjarak, ini nggak ada jaraknya. 2 spasi ya, kan beda ya. Ini kamu ini 1,5 atau 1 ini? Tahu saya diperhatiin 1/4 ini. Nah, 1,5 begini dia. 2 begini. Ini kamu 1/4. Kita coba ini kita baca ya, gimana si Rewinka menceritakan masalahnya ya. Seiring dengan perkembangan pengetahuan teknologi zaman ini, terutama di zaman teknologi internet,
kalau nulis itu jangan sempat ada dua kata itu dua kali berdekatan lagi. Nggak enak gitu bacanya ya. Lihat ya, Rewinka ya. Terutama yang dinamakan Baik, Pak. teknologi internet. Teknologi internet, nah itu sudah nggak titik. Koma habis itu kata-katanya itu lagi. Gimana tuh di bahasa Indonesia ya? Seiring dengan perkembangan pengetahuan teknologi zaman sekarang ini, terutama teknologi internet banyak dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Itu kenapa harus dua kali? Ini kenapa pakai koma? Gitu. Jadi tulis itu ada seiring yang ini kan nggak, kalau dihilangkan kan nggak apa-apa kan? Kenapa kalau dihilangkan? Kalau udah masuk ke pikiran itu satu pokok pikiran titik. Nah, itu baru ini tulis lagi penggunaan internet. Jadi kan aplikasi berbasis web mudah untuk diakses semua orang. Jangan dipaksakan satu napas. Kamu aja bacanya nggak bisa satu napas ya. Seiring dengan perkembangan pengetahuan teknologi zaman sekarang ini, terutama teknologi internet. Nah, terutama teknologi internet, nah, gitu. Bahasa yang dinamakan juga nggak apa-apa kan. Ciri khas tulisan ilmiah itu kalau bisa kata-katanya semakin sedikit. Kalau ada 5 kata dengan 3 kata tapi maknanya sama, lebih baik pakai yang 3 kata. Kecuali kalau kita buat puisi, tulisan-tulisan populer, gimana kata-katanya indah. Kalau ini gimana kata-katanya lebih ringkas tapi mudah dipahami, itu ciri penulisan ilmiah. Ya, itu nanti penulisan lah itu kan dibahas. Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan. Setelah ini juga merujuk pada sebuah komputer. Ya, jadi di PT Rizky ini belum ada database, gitu ya yang mau diceritakan si Rizky ini ya. Kita lihat dulu ya. Nah, harus dia tulis nanti kenapa akibat nggak ada database server itu memangnya kenapa gitu. Ada nggak di sini menggunakan program Microsoft Word sulit untuk diakses. Oh ini sulit untuk diakses dan diubah kapanpun, kapan saja. Oh, jadi kalau tidak ada database sulit untuk diakses dan diubah kapan saja dari lokasi yang jauh gitu ya. Oh, berarti ini Betul, Pak. permasalahannya karena ada kebutuhan untuk menambah atau mengubah data tidak dari kantor gitu ya. Nah, kalau Word dengan Excel kan harus ke kantor. Wah, ini dikaitkan lagi ya ke COVID ya. Jadi permasalahannya sulitnya mengakses informasi yang tersimpan dari tempat yang jauh. Oh ya, yang kedua ini nggak boleh ada kata-kata saya. Penyebutan nama orang saya itu kan orang pertama, orang kedua itu nggak boleh. Ya, makanya orang biasanya pakai kata-kata penulis. Bahkan ada orang yang bilang diusahakan malah nggak ada pakai kata ini, nggak ada pakai kata pengganti. Saya, kamu, penulis juga, ya penulis juga kalau bisa nggak ada kata-kata penulis. Untuk kok ini kamu untuk dari itu baru ini aja saya dari. Nanti kamu koreksi ya Pak. Untuk dari untuk Baik, itu. Pak.
untuk itu, ini kan sebenarnya bisa gitu ya, untuk itu akan dirancang. Nah, makanya kata-katanya pasif. Kalau kita buat kata-kata pasif kan bisa tanpa kata pengganti orang. Tapi kalau agak susah nggak apa-apa pakai penulis, tapi nggak boleh saya, kamu, dia gitu, nggak boleh ada di dalam penulisan ilmiah. Ya. Penulis ya boleh lah, atau peneliti biasanya. Untuk itu penulis ingin merancang dan menerapkan sistem informasi untuk mengelola data pada perusahaan agar meningkatkan efisiensi, mobilitas, dan mencegah adanya konflik pada dokumen. Ini memang kamu ada nulis konflik di atas. Konflik maksudnya apa? Datanya duplikat, gitu ya. Iya betul Pak. Nah, Takutnya datanya ada yang kamu tulis di atasnya sebelumnya di sini. Jangan di sini. Ini kan sudah solusi. Udah solusi yang kamu usulkan. Jadi di sini kamu ceritakan apa masalah yang terjadi di perusahaan. Ini kan sudah benar ya. Ceritakan di perusahaan itu tidak ada database. Kalau bisa ini satu paragraf aja ya. Tidak ini kan mulai dari nggak ada database sehingga sulit diakses di kantor, datanya apa kamu bilang datanya sering duplikat. Nah, kamu nulisnya di sini. Nah, di sini kamu jangan nulis. Kalaupun mau kamu tulis ininya, ini adanya konflik ini ditulis di atas sebaiknya ada juga. Jangan baru muncul di sini. Karena ini solusi kan. Ini kan solusi kamu kan, solusi. Kamu kan buat aplikasi ini. Ya, begitu. Ya, Rizky ya. Halo? Rizky? ya Pak. Rewinka Pak. Gara-gara ada nama Rizky, saya bacanya Rizky. Karena banyak banget mahasiswa namanya Rizky. Sehingga ya. Oke. Jadi itu yang harus kamu pahami nanti waktu kamu ditanya sama penguji. Masalahnya apa? Oh, masalahnya. Nah, makanya kamu tulis di sini dengan benar supaya jawabnya nanti benar. Ya. Masalahnya di sana belum ada database, Pak. Akibatnya apa? Kalau nggak ada database, akibatnya datanya nggak bisa diakses dari luar. Karena kalau database kan, kalau database server kayak MySQL itu kan bisa diakses. Kalau diletakkan di komputer di internet ya, dikasih IP public kan bisa diakses dari jauh. Kan gitu ya dalam pikiran kamu ya? Betul Halo? Pak. Winka, Betul. Ya. Itu kamu tulis di bagian di paragraf yang pengungkapan masalah. Nah, kalau bisa ditanya terus ya kan, pertama kan kamu memulainya kayaknya memang dari karena nggak ada database ya. Memang kalau nggak ada database kenapa? Oh jadinya dia nggak bisa akses dari jauh, kemudian datanya jadi sering redundan. Sudah ditulis alamat konsumen di dokumen ini, nanti ditulis lagi di dokumen ini. Nah, kamu bisa tulis mungkin datanya jadi susah dicari kalau pakai Word ya. Ini data konsumen ini dia diolah juga susah ya, sudah berapa kali dia memperbaiki mesin ini. Nah, kalau pakai database kan lebih enak mengolahnya. Nah, itu kamu tulisin di sini sehingga solusi adalah membuat aplikasi yang sistem informasi ya, yang tentu saja nanti kalau sistem informasi kan dia pakai database ya. Ya, agar semua masalah di atas bisa diatasi ya. Kamu bisa nulis gitu aja nanti, nggak perlu kamu di sini mencegah konflik. Mobilitas sebaiknya kamu tulis di atas ini, mobilitas kurang efisiensi tulis saja di atas. Di bawah ini tinggal menjelaskan agar permasalahan di atas bisa diatasi. Gitu. Oke, ini ada identifikasi masalah ya, sistem yang digunakan. Ini pertanyaannya coba kalau mau pakai pertanyaan diganti aja ya. Jadi apakah dengan membuat sistem informasi apakah dengan membuat sistem informasi pembayaran layanan jasa reparasi pada PT
Putri Rizky Berkah Mandiri dapat mengatasi masalah boleh permasalahan di atas gitu. Karena kan tujuan kamu buat aplikasi ini mau membuktikan bahwa aplikasi ini bisa mengatasi masalah. Nah, permasalahan yang pertama itu kalau tentang bagaimana cara membuatnya kan kamu sudah tahu ya, dengan pakai metode pengembangan sistem yang metode pengembangan sistem ini pakai apa ini? Ini pakai waterfall ya? Betul, Pak. Ya, kan itu kan sudah ketahuan ya. Seperti itu metodenya. Jadi kamu rumusan masalah kamu mempertanyakan apakah benar ini aplikasi yang kamu buat bisa mengatasi masalah yang di atas tadi ya. Masalah tidak bisa diakses dari jauh, masalah datanya redundan ya, masalah apa tadi itu ya, termasuk ya datanya susah diolah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah cara ngujinya mau gimana caranya? Pakai kuesioner atau pakai sistem ini? Mana dulu? Ya, ini boleh kamu membuat ini boleh. Tapi nanti kamu jawab nanti ya. Cara membuatnya gimana? Maksudnya otomatis gimana sih? Pencetakan otomatis. Proses pencetakan. Dia mencetak sendiri. Jadi ini Pak, setelah datanya sudah terkumpul seperti data customer sama data invoice yang seperti data barang yang harus dibeli untuk reparasinya Pak, nanti bisa diklik tombol cetak Pak. Lalu sudah keluar dokumen formalnya, tinggal diberi stempel dan tanda tangan saja Pak. Ada otomatis lah. Nanti seolah-olah ada sistem cerdas yang nanti dikira penguji. Kalau udah komputer kan memang begitu. Kalau kamu beri tambahan penjelasan, seolah-olah ada hal yang khusus. Yang namanya komputer kan dia memang otomatis ya. Jadi pencetakan aja bagaimana cara membuat proses pencetakan laporan, membuat bagaimana proses menghasilkan laporan dari aplikasi. Nah, gitu. Kalau biasanya kan laporan dibuat pakai Word, tapi kamu mau laporannya langsung dari aplikasi gitu kan? Itu Iya nggak, betul Pak. iya. Kuasa kata-kata otomatis itu memancing pertanyaan kayak canggih banget gitu. Karena orang udah tahu kan, ini kan kamu mau buat pakai komputer ya. Maksudnya otomatis di sini kalau di dalam hal sekarang ini orang udah nggak sebut lagi itu otomatis. Ya. Kalau otomatis dalam pikiran orang itu dia mencetak sendiri. Itu dalam pikiran di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin oke. Karena zaman dulu orang pakai mesin ketik. Jadi kalau zaman dulu mesin ketik nanti kita banyak gitu yang kita buat secara manual. Kalau sekarang kan udah umum di komputer, makna otomatis itu udah pikirannya sudah berbasis AI nanti pakai AI. Ya bagaimana cara menghasilkan laporan melalui aplikasi. Oke, gitu nanti ya. Kamu catat ya. Kemudian apakah kamu cara menguji aplikasi pakai apa? Pakai kuesioner atau kamu gimana caranya? Atau sistem black box? Ada black box, ada white box? Belum dipikirkan. Pak. Nah, itu nanti kan Belum. kamu tulis. Di sini kamu tanya, apakah dengan menguji secara black box, ya sebenarnya black box itu namanya aja yang keren ya. Sebenarnya kamu per setiap fungsi yang ada itu kamu tulis nanti ini fungsi ini berjalan atau tidak gitu. Nah, seperti itu aja. Tapi kamu nanti tulis apakah dengan menguji aplikasi ini dengan menggunakan metode black box atau mungkin dengan metode kuesioner ke pengguna boleh gitu ya. Dapat membuat dapat digunakan untuk
mengetahui bahwa aplikasinya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu nanti di dalam apa tadi itu rumusan masalahnya. Batasan masalah, kamu buat aplikasi apa ini? Jasa layanan. Nah, ini langsung dengan dicatat tentang sampai dia berapa bayarnya enggak? Maaf, kenapa Pak? Sampai pembayaran enggak? Sampai pembayarannya Pak, sampai Ya. jumlah nilai yang harus dibayarkan gitu Pak. Dia harus bayar berapa itu sampai itu ya? Iya betul Pak, membuat invoice Pak. Ya, invoice. Kemudian ada medical, kalau di rumah sakit kan medical record ya. Medical record itu kan riwayat penyakit pasien ya. Nah, ini mengeluarkan itu enggak riwayat rusaknya sebuah mesin kalau dia udah direparasi 3 kali. Ada Saya enggak? menuliskan ada deskripsi Pak, jadi bisa dituliskan di situ kalau ada kebutuhan khusus dari mesinnya. Enggak, apa, misalkan mesin ini udah 3 kali direparasi, kan kamu bilang kan dia udah langganan. Nah, kalau langganan kan semestinya kalau ditanya sebagai tukang reparasi, wah ini udah 4 kali. Yang rusak pertama ini diperbaiki ini gitu. Itu namanya, kalau di rumah sakit namanya medical record ya. Kalau ini apa ya, kerusakan record lah gitu ya, recording atau rekaman kerusakannya. Nah, itu kamu mau ada atau enggak gitu. Kalau enggak, kamu tulis sistem saya tidak menghasilkan, tidak. Tapi kenapa gitu? Kalau enggak ada alasannya, enggak bisa juga. Nah, itu kan memang, kan kamu kan mencatat ya, mesin ini dicatat. Kan berarti kan nanti dicatat ya, ini nama perusahaannya ini, mesin yang rusak ini, kerusakannya ini, spare part yang diganti ini, pembayarannya sekian gitu. Gitu ya. Iya betul Pak. Pembayarannya didetailkan nggak antara beli spare part sama jasa perbaikan? Atau total aja? Hanya beli part saja sih Pak yang baru saya tulis. Nah, jasa perbaikannya nggak ada atau perusahaan ngambil Bisa ditulis juga Pak di isian tabelnya Pak. maksudnya? Saya kayak input ada deskripsi gitu Pak. Jadi kalau misalnya mau ditulis dengan lebih detail bisa diisi di situnya Pak. Bahkan ini database tadi. Kalau database kan harus dicatat per item, bukan di dalam sebuah teks. Kalau sebuah teks nanti kayak Word nanti. Maksudnya bisa dikategorikan datanya. Saya belum lihat kamu database-nya gimana ini. Karena kalau tadi kamu nulis cuma dalam bentuk kalimat-kalimat gitu, itu nggak bisa di dalam sistem ininya. Kita harus mencatatnya per record, ada kolom tersendiri untuk misalkan ya harga spare part, ininya berapa, yang apa, barangnya yang rusak apa-apa saja gitu nanti. Wah, ini berarti harus saya lihat dulu nanti aplikasi. Operator hanya dapat mengubah, menghapus user admin. Menghapus user. Operator hanya dapat membuat, mengubah, menghapus user admin. Admin itu siapa sih? Admin itu user yang bisa membuat invoice-nya Pak, data-data dokumen. Ini kamu sering, ya, kebanyakan ya. Ini mahasiswa, pengertian admin. Kalau di kita pengertian admin itu harus orang IT, karena kan kita yang nanya nanti orang IT, dosen-dosennya. Kamu juga orang IT. Maka pengertian admin yang kamu tulis di laporan harus pengertian yang dipahami oleh orang IT.
Orang IT memahami admin itu adalah admin aplikasi atau admin jaringan atau admin database. Itu adalah orang yang hak hak kekuasaannya tinggi, ya jabatannya tinggi itu kalau di IT admin itu. Kalau ada admin, pengertian lain kalau di perusahaan itu kan admin itu orang administrasi. Kamu harus ganti pakai istilah jangan admin. Nanti pengujinya salah memahami, apalagi ini user admin. Wah, pasti semuanya mengira ini admin itu, admin database, admin aplikasi. Kalau di dalam aplikasi dia admin, dia orang yang paling berkuasa di aplikasi itu. Hak aksesnya paling luas. Nah, kamu tulis operator hanya dapat mengubah user admin. Wah, operator malah terbalik. Biasa admin yang boleh menghapus operator. Ya, admin itu coba kamu ganti apa kasir. Dia admin itu apa dia? Bukan kasir ya. Jatuhnya admin kalau di aplikasi saya bisa ini Pak, membuat, melihat, mengubah Pak data-data yang ada Pak. Enggak, ini pengertian kamu admin ini bukan admin kita orang IT ya. Jadi harus dipahami memang, ya apalagi kamu baru ya kan, baru buat kerja praktek ya. Admin itu memang ada dua pengertian. Orang IT, admin itu orang yang paling berkuasa di sebuah sistem. Sementara di kantor-kantor, admin itu orang yang kerjanya kayak kerja sekretaris, tukang ngetik, tukang buat surat, yang berurusan sama administrasi lah, administrasi perkantoran. Nah, biasanya admin itu maksudnya administrasi perkantoran. Kalau kamu tulis operator bisa menghapus admin, berarti di sini adalah admin perkantoran, bukan admin IT. Karena nggak ada yang bisa ngapus si admin. Nah, itu. Jadi untuk nama saya ubah jadi admin perkantoran ya Pak? Ya, makanya kamu cari kalau biasanya dijual beli ya. Admin itu kita lihat dulu kalau dia kasir, ditulis aja kasir dia. Kalau dia tukang penerima uang ya, pembayaran gitu. Kalau sekretaris sebut aja dia sekretaris. Atau kamu buat ini user. Jadi fungsi admin, coba di sana apa dia yang kamu sebut admin itu memang ada orang di sana ya yang kayak biasanya dia yang ngetik pakai Word gitu ya. Iya Pak. Kan dia nggak mesti orang IT kan. Tidak Pak, bukan orang IT Iya, Pak. nah itu berarti kamu bukan admin IT ya. Bukan admin IT. Ini sangat sering ini, apalagi yang baru-baru buat kerja praktek ya laporannya. Jadi pas tanya gitu, pengujinya juga pertama nggak paham dulu kan, karena dalam pikiran kita pasti admin itu langsung admin IT ya, tulisnya admin IT. Nah, kalau kamu ini adminnya orang di sana yang sebatas membuat user, right? Membuat user pengurus admin, nah itu buat kaget nanti sama penguji. Admin dibuatkan user yang pertama ada itu admin, dialah yang membuat user lain. Itu kalau orang IT. Kalau pengertian IT user yang pengurus, membuat user pengurus, kamu apa ini ya? Nah, kamu yang tahu di sana di perusahaan itu. Fungsi dia apa gitu. Nah, fungsi itu kamu buat. Memang di sana nyebutnya admin. Panggilannya sih begitu Pak. Tapi bukan admin IT, jadi mungkin bisa saya ganti nanti di aplikasinya. Ya apa coba? Sekarang nanti salah lagi kamu usernya itu. Bukan, yang jelas bukan admin IT sini ya. Nah, itu jangan pakai admin. Jangan pakai admin ya. Nanti jadi pada bersalahan kamu sama penguji. Kamu nggak jelaskan lagi kan? Nah, tambah bingung kan? Ini admin dihapus, admin usernya dibuat. Wah, itu hal-hal yang berlawanan di dunia IT. Jadi kalau di aplikasi, Lalu orang yang paling berkuasa itu dia yang ngasih menu, membuat user, menghapus-hapus, yang bisa ngacak-ngacak kemana-mana, itu namanya dia admin. Makanya kan kalau kita belajar membuat aplikasi kan selalu ada admin, usernya admin. Nah, maksudnya dia orang yang paling berkuasa, bukan orang yang administrasi, bukan orang yang kantoran. Nah, itu.
Sekretaris ya? Enggak. Bukan sekretaris di sini. Bukan Pak. Untuk Biasanya kalau julukannya Pak. saya kalau dijual beli saya suruh ganti sama kasir. Kasir ya. Oh ya udah kasir aja kamu kasih nama. Gitu ya. Ya intinya kamu jangan pakai admin kalau bukan admin IT ya. Untuk yang lain juga ya ini enggak cuma kamu ya. Ini sering ini terjadi salah pengertian ya. Untuk yang lain ini yang hadir ini. Admin di laporan kita, di laporan Anda, itu maksudnya harus admin IT. Kalau bukan admin IT, jangan pakai istilah admin. Ya, karena jadi masalah sama penguji nanti. Jadi masalah sama penguji. Kenapa? Karena pengujinya orang komputer. Pengujinya kan orang komputer, kalau dengar kata admin kan langsung dalam kepalanya, wah ini orang yang root ya, root. Nah, kayak kamu lah di Windows itu, coba di Windows. Ada nggak user admin di Windows? Apa? Akses as administrator. Pernah nggak baca begitu di Windows? Apa? Pernah Pak. Iya, itu artinya apa deh? Berarti dia user yang bisa ngapain aja kan gitu ya? Itu makanya Betul Pak. sama si Windows mau jadi admin atau jadi guest. Nah, biasanya lawannya kalau di Windows guest ya tamu. Admin berarti dia orang paling berkuasa di Windows, di Linux. Kalau Linux namanya root ya. Dia sebagai root kalau di Linux gitu. Jadi jangan menggunakan kata admin untuk kita sebagai orang IT, kecuali kalau ada laporan jurusan ekonomi, akuntansi, dia tulis admin ya nggak apa-apa, karena orang-orang kantor memahami admin itu orang yang kerja administrasi. Ya ini saya belum bisa menangkap gitu apa penggantinya, nanti silakan kamu lah. Nah, saya juga belum melihat ini batasan masalah kamu. Apa tadi? Pembayaran. Saya pikir kamu nggak sampai ke pembayaran spare part atau jasa gitu ya. Sebaiknya itu dipisah nanti di dalam aplikasi kamu, spare part-nya berapa, jasanya berapa gitu. Dalam bentuk item di database, bukan dalam bentuk tulisan komentar di dalam aplikasi kamu. Nah, saya belum lihat aplikasi ini. Ini tadi tujuan manfaat, nanti kamu cek ya. Membuat aplikasi yang mempermudah administrasi. Ini dimanfaat. Memang kamu nanti bisa tahu setelah jadi aplikasinya di mempermudah mereka kan? Memudahkan manajer untuk memantau riwayat pembayaran. Ini langsung bisa terlihat nggak di aplikasi kamu? Ya, saya ulang ya sama yang lain juga ya. Tujuan itu jangka pendek, bisa dicapai selama proses pembuatan laporan dan aplikasi. Manfaat ini jangka panjang. Nah, ini kamu 2 kali lagi. Ini mempermudah, di atas kamu tulis lagi mempermudah. Mempermudah itu tujuan atau manfaat? Nah, berarti kan kamu sebenarnya udah tahu di sini. Mempermudah itu adalah di manfaat ya. Berarti di sini nggak perlu mempermudah. Memudahkan manajer itu juga memudahkan lagi. Membuat pekerjaan fleksibel ini juga sama sebenarnya. Lebih baik kamu buat apa untuk menerapkan ilmu yang selama ini didapatkan, untuk mengetahui proses kerja yang sebenarnya di tempat kerja yang nyata. Nah itu tujuannya itu ya. Maksudnya itu kan kamu capai selama kamu kerja praktek, selama buat laporan. Itu tujuan. Biasanya ya yang ditulis itu masalah apa? Menerapkan ilmu, kemudian mengetahui situasi pekerjaan orang IT yang sesungguhnya, karena langsung magang ya, kan sama dengan magang itu biasanya yang ditulis ya. Boleh kamu tulis sebagai untuk memenuhi salah satu syarat untuk menjadi sarjana, kan kalau sarjana memang harus ada kerja praktek ya di program studi teknologi informasi dan persada. Nah itu tujuan ya. Rizky dengan yang lain ya. Rizky lagi, Rewinka. Ya. Baik Pak. Nama kamu jarang ini.
Jadi nggak hafal saya. Rewika. Ini metode penelitian. Ini metode pengumpulan data, bukan metode penelitian ya. Ya Rizky ya. Rewika ya. Baik, Pak. Metode pengumpulan data ini kan observasi, interview. Kamu testing di sini kamu buat ya. Testing. Apa kamu buat terus kamu itu? Oh ini nggak ada di rekayasa perangkat lunak metode testing seperti ini. Nanti baca ya. Testing itu kan ada metodenya kamu baca di RPL ya, mata kuliah RPL. Ini metode pengembangan sistem waterfall. Copy paste. Di tulisan ini nggak usah. Ini apa ini? Logo ya? Oh, Logonya, ya. Pak. Ya, logo nggak apa-apa ya. Nah, logo ya. Ini kenapa tiba-tiba muncul logo di atas ada kata pengantarnya? Nggak ada ya? Tiba-tiba aja muncul logo. Iya, Pak. Saya ngelihat Iya. contoh dari internet ada logo gitu, Pak. Jadi saya ikutin aja. Nah, ya. Kalau kita baca lagi nih, PT ini adalah tiba-tiba muncul logo. Kamu tulis apa? Perusahaan ini memiliki logo sebagai identitas. Adapun logo perusahaan adalah seperti berikut. Ada kata pengantarnya. Ini tiba-tiba muncul logo, kaget orang pas lihat ininya. Di atasnya kamu nggak ada nulis mau munculin logo ya, sama dengan gambar ya. Jadi kalau ada gambar di atasnya kamu dikasih penjelasan. Kalau ada kalimat gitu ya, nanti ada ini tiba-tiba ada gambar, jangan tiba-tiba gambarnya muncul, dikasih pengantar lah. Ya kayak kamu masuk ke rumah orang, tiba-tiba kamu masuk aja kan orang kaget ya. Tiba-tiba aja ada logo. Habis itu di bawah nggak dibahas lagi logonya, di tengah doang. Ini kamu jadiin subbab aja ya, apa tadi? Jasa perusahaan ya. Jasa yang dengan perusahaan. Nah, baru ini ada kalimatnya. Jadi profil, ini harus ada kata pengantar, ya, visi, misi. Bagian reparasi di mana nih yang tukang teknisinya di mana nih? Ini ya? Yang di engineer, Pak. Ini ya? Ada engineer. Iya, Pak. Ya, project ya. Berarti aplikasinya yang gunain siapa nanti? Yang menggunakan yang kalau kata Bapak tuh sekretarisnya, Pak. Mana deh? Nggak di sini mana deh? Di admin, Pak. Mana? Ini admin project. Iya, yang mengatur, Pak. Nanti yang memakai. Iya, nggak di sini ada nggak posisinya penggunanya, usernya? Yang menggunakan aplikasi. Nanti kamu ditanya. Makanya dikasih struktur organisasi. Nanti yang gunakan aplikasi ini siapa? User-user kamu itu siapa aja dia di sini? Kan tadi kamu buat user ya ada ini kamu sebut tadi. Kecuali kalau konsumen ya, kalau konsumennya bisa mengakses. Nah, bagus kamu kalau memang admin project ditulis tadi. Jangan admin aja. Atau kalau saya lihat nggak ada di sini yang akan. Nggak mungkin si engineer megang aplikasi kamu. Ya kan? Iya, Pak. Di mana dia posisinya? Ya, finance. Hmm.
Ini yang paling penting di teori itu pertama kamu jelasin judul kamu tadi, apa kamu buat apa tadi? Maintenance. Nah, itu dulu dijelaskan apa sih maksudnya maintenance apa tadi mesin ya? Iya, Pak. Nah, itu yang kamu jelaskan pertama. Ini aja kamu udah lost ya. Ini kan huruf besar semua. Kemudian ini 2 spasi. Nah, ini 2 spasi. Kamu semuanya ya, nggak 2 spasi. Ah, ini yang dimaksud nggak rata kanan ini. Ya. Rata kanan, dan ini yang maksudnya tidak rata kiri. Jadi ini harus rata kiri. Lihat, rata kiri itu gini. Rata dia ke sini. Nah, harus begini. Nggak boleh ada masuk-masuk kita. Yang boleh ada masuk itu ini, paragraf ya, 1 senti. Ini semuanya di kiri kan. Di kiri kan. Kiri kan di sini. Itu. Ya, yang lain ya. Sering ini memang rata-rata begitu yang terjadi. Halo, yang lain ini ikut nyimak ya. Karena saya kayaknya nggak menjelaskan yang lain ini. Baik, Pak. Punya si Rewika aja nih. Ya, begitulah rata-rata itu banyak begitu. Kita nggak boleh masuk ke dalam. Ya, sekali lagi yang masuk ke dalam itu paragraf aja. Yang paragraf masuk ya 1 senti lah biasanya. Kalau waktu pakai mesin ketik 8 ketukan. Wah, ini kamu semuanya masuk ini. Ya, jadi perbaiki. Ini nanti nggak saya kembaliin ya. Kamu catat aja. Baik, Pak. Ini apa ini? Ini teori ya. Kemudian tahun ya. Saya belum lihat ini tahunnya. 2014 nggak ada yang terbaru ya. Dapat punya seniornya yang begini ya. Ya, Rewika. Copy paste dari seniornya dapatnya yang tahun begini. Iya, Pak. Ya. Enak Saya ya. lihat di internet dapatnya itu, Pak, saya. Nanti saya cari yang lebih baru lagi, Pak. Ini kok ada dalam kotak begini. Itu saya pakai aplikasi, Pak. Aplikasi Mendeley. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya. Semestinya ini apanya layout ini juga sudah diatur gitu sehingga yang rata kiri apa tadi nggak perlu kayak gini kan jadinya kamu balikin semua ke kiri semua kan tabel ya tabel di atas di spasi. Ini kan jadi aneh ya, maksudnya saya lihat jadi aneh gitu. Kenapa? Karena ini biasanya rata kiri. Langsung ketahuan nanti sama penguji. Kemudian ini 4. Ya. 4 tadi kan. Ini berarti nanti dari size ini ya. Dari size ini pakai custom aja. Mana custom? Di margin, Pak. Oh iya, posisi itu. Di ini. Kiri 4, 3 itu nantilah ya setelah ini. Kalau sudah dari awal kan enak. Ini apa itu? Oh ini ya itu jadinya. Kemudian ini apa ya? Apa? Oh, kan supaya ini dari awal. Kalau nggak kan jadi berserak-serak. Bisa serak. Ya itu nanti kamu lah ya. Saya lihat tulisannya dulu ya. Tadi sudah beberapa tadi. Sampai ke 2 tadi ya. Ternyata ini juga enggak tadi ya. Ini juga enggak rata kiri tadi. Nah, ya. Kiri nih ya, begitu. Kiri. Nah, ini tadi spasi juga salah tadi. Dan enggak rata kiri spasinya. Makanya saya tulis itu rata-rata memang kesalahan seperti ini yang baru nulis ya. Kan kamu baru nulis ya. Baru buat laporan kerja praktek. Spasi di mana ini? Ini 2. Oke, nanti itu kamu
Ya, perbaiki, kita ke bab 3. Landasan teori tadi ya. Jadi landasan teori itu kamu kesalahannya yang pertama kamu belum menjelaskan tentang judul kamu. Itu yang pertama kali itu tadi kan. Tadi di panduan dasar teori ya. Kalau judulnya inventory, jelaskan dulu inventory itu apa. Kalau kamu apa jasa perbaikan, nah, apa yang maksud dengan perbaikan? Oke, ini analisa dan perancangan. Analisa dan perancangan. Oh, implementasi. Analisa dan perancangan. Implementasi nanti di bab 5. Ini kamu kok banyak nulisnya nih huruf kecil ya? Rewin ya. Babnya itu huruf besar. Ini huruf besar semua di sini. Ya, Rewin. Baik, Pak. Panggilan kamu yang enak siapa sih? Kalau teman saya bisa manggil Rewin, Pak. Rewin ya? Iya, Pak. Jarang nama orang Rewin, jadi suka lupa saya. Karena perusahaannya Rizky, yang teringat saya Rizky. Analisa sistem berjalan. Ini nanti ini pada salah semua kamu nih ya, rata-rata kirinya ya. Ini. Sehingga di dalam metode penulisan kita nggak ada yang sampai ini kosong begini. Kelemahannya kan kalau masuk ke dalam masuk. Admin. Nah, ini kan, ini nanti kamu ganti ya. Oh, yang membuat user malah operator. Ini kerjaan admin kalau di kita ya. Buat user, kampus user, modifikasi. Justru ini yang admin. Kalau di kita ya. Admin IT ya. Ini masalah malah adminnya tukang mencetak-cetak ini. Ini masa orang IT dalam pengertian penguji nanti masa orang IT disuruh membuat invoice, ngedit, nah ini berarti ini nggak tahu ini pekerjaannya sekretaris ya atau apa gitu nanti kamu cek aja lah apa yang istilahnya jangan admin gitu. Pakai apa kamu gambar ini? Agak kecil. Kalau untuk activity diagram saya pakai Star UML, Pak. Oh, ada water ininya ya? Iya, Pak. Soalnya saya yang free, Pak. Yang online sekarang udah banyak. Ya, nanti nih kamu atur lah. Saya biasanya nanti saya lihat aplikasinya dulu. Bisa berubah nanti kalau sekarang. Second ya. Second pakai apa? Pakai ini, Pak, dari internet, Pak. Dari web. Online nih. Iya, online, Pak. Nah, kenapa nggak disamain aja yang activity juga pakai supaya modelnya sama. Biasa kan di standar. Ini sama ya pakai yang kayak di activity ya. Iya, Pak. Voice. Ini ada di harga. Ini kan mencatat ini kan
part name ini kan mencatat spare part ya. Iya, betul, Pak. Kan ini ada ini. Saya nggak tahu nanti di aplikasi ini harus kan ini diisi. Cuma ini kan price ini kan price spare part ya. Nah, price ininya di mana? Price apa tadi? Jasanya ya, jasanya bayarnya berapa? Reparasi itu ada dua pembayaran ya, bayar spare part sama bayar jasa dia memperbaiki itu. Di mana-mana kan orang engineer begitu ya. Spare part-nya nanti dia kalau dia yang beliin ya, itu biayanya berapa, kemudian dari dia bekerja itu juga ada. Harus kamu tambahkan nanti ini apa? Rewidi. Kalau ini cuma biaya spare part nanti. Sehingga nanti kalau ditanya total pembayaran jasa, nggak bisa ditotalkan. Kamu cuma nulisnya di bagian apa ya? Tulisnya di bagian apa kamu bilang tadi? Di bagian quote ya. Ya, di mana kamu nulisnya? Kamu bilang itu bisa ditulis Pak, fleksibel gitu bukan? Justru nggak fleksibel kalau sudah pakai database ya harus punya item juga dia kayak unit price ini. Siapa tadi? Si service price, service price namanya. Harga service, harga pelayanan. Ini udah bab baru. Belum ya? Ini yang Belum, udah Pak. jadi ya? Ini pas masih desain Masih desain. UI-nya, Pak. Iya. Pakai apa kamu di gambarnya? Kalau untuk desain saya pakai ini, Pak, Adobe XD, Pak. Udah warna-warni dipikir kamu udah screenshot aplikasi. Belum, Pak. Kalau aplikasi gimana? Ini laporannya. Ini sudah aplikasinya, Pak. Ini kamu screenshot ya. Kalau ini habis login. Ini tampilan ini siapa ini? Operator ya? Iya, Pak, operator, Pak. Jadi kerjaan-kerjaan itu tadi itu si admin itu orang IT. Yang kerjaan operator ini kamu membuat user, membuat ini. Itulah admin IT. Jadi admin IT itu pertama dia buat user, dia buat menu kalau ada menunya, kalau menunya bisa ditambah-tambah. Jadi dia mengatur user dan mengatur menu-menu yang ada. Itu namanya admin, mengatur hak akses. Kenapa di aplikasi portal akademik, kenapa mahasiswa tidak bisa mengetik nilai? Karena diatur admin seperti itu. Jadi yang ngatur itu admin. Yang bisa mengubah nilai hanya dosen. Yang bisa mencetak nilai, yang bisa melihat nilai semua mahasiswa hanya dosen. Itu yang ngatur si admin. Berarti admin itu apa? Oh, dia yang berkuasa. Ya. Jadi yang membuat user dia operator itu jadi kamu kalau di tulisan kamu tadi ada itu jadi pertanyaan besar nanti sama penguji nanti. Nah, ini buat akun ini kan operator kan. Justru dia admin. Edit user. Nanti kamu cek, kamu mengujinya, kamu misalkan ini ya, fungsi login udah bekerja. Nah, itu kamu pakai black box. Nanti cara menguji aplikasi kamu pakai black box aja. Jadi, ini ini dapat membuat barang yang ketik ke sana. Ini dari sini nih. Jadi ini data customer ya. Nah, dari sini nih voice. Ini kamu nggak ada datanya ya. Nah, ini unit price. Ini ngambil data dari unit harga, ini ngambil datanya diketik atau ngambil dari tabel? Diketik, Pak. Nanti kalau sudah disimpan di
database dan terlihat di tabel, Pak. Jadi kamu nggak ada ini master spare part yang sering spare part ini nggak pakai master tadi. Biasanya ini ada master gitu ya, harganya tinggal kayak gini lah ya, di aplikasi kasir kan ada harga barang. Harga barang itu kan dia nggak ketik, dia tinggal milih kan. Begitu dia ketik nama barangnya, langsung muncul harganya otomatis kan. Punya kamu nggak gitu ya? Tidak, Pak. Wah, ini berarti bisa beda-beda nanti ya harga spare part. Spare part-nya mungkin sama karena kamu nggak punya master spare part gitu. Atau mungkin nanti spare part yang sama bisa jadi dicatat beberapa kali ya di sistem kamu. Gitu ya. Iya, Pak. Wah, itu perancangan database-nya salah. Makanya kamu pakai database. Berarti di dalam database ada master, ada transaksi. Master itu mencatat semua data-data yang sering diinputkan berulang ya, kayak tabel mahasiswa itu master, tabel dosen karena sering muncul. Kalau kayak kamu konsumen, tadi kan ini udah benar ya, konsumen ada masternya, customer ya. Udah benar. Sebaiknya spare part juga ada masternya kayak konsumen ini. Dia juga itu ini ya apa perbaikan tadi cuma lunas gitu aja ya. Artinya saya lihat ini desainnya nggak mengikuti standar database. Standar kamu mendesain database. Karena tujuannya cuma untuk mencetak ini ya. Cetak invoice saja. Ini apa ini? Ini judul laporannya apa? Oh ya, laporan itu ada judul. Makanya saya tanya, ini laporan apa gitu? Mana judulnya? Di sini ya ditulis laporan ini laporan apa ya? Laporan perbaikan gitu ya. Ini laporan apa ini? Ini kayak yang harus dibeli gitu, Pak. Kayak part name-nya. Nah, ini Ini tabel invoice. Oh, yang ini sebelum ini apa, laporan atau apa judulnya, Pak? Daftar barang yang dibutuhkan untuk perbaikan mesin gitu ya. Iya, Pak. Ini untuk satu konsumen ya. Konsumennya ini ya. Iya, betul, Pak. Nah, ini ada judulnya dong. Ada judul, ada yang menandatangani. Nah, ini udah benar, ini ada yang tanda tangan. Yang nggak ada ini judulnya ini. Ini apa sih gitu? Kwitansi aja kalau kita apa ada judulnya. Kalau untuk judul saya udah ada, Pak, tapi saya belum update laporannya yang itu, Pak. Ya, Udah maksudnya ada tulisan invoice jadinya di ya, bawah logo PT. ya boleh apa ya, invoice boleh. Invoice, oh ini invoice, berarti ini invoice itu dibayarkan gitu ya. Dengan ini ya, nanti untuk yang lain ya, biasanya ini yang sering ketinggalan laporan itu judulnya sama yang tanda tangan, sama logo juga sering nggak ada. Tidak ada, ini yang punya si Rewin yang nggak ada judulnya aja. Ada logo, ada judul, ada yang tanda tangan siapa? Semua laporan gitu. Ada yang tanda, pasti ada yang tanda tangan. Ya, saya paling belum ini saya perancangan database kamu. Nah, kesimpulan isinya adalah menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Ya. So, ini kamu pakai ini ya. Ini kalau saya klik update deh. Kalau ada tambahan ya. Mendelay, saya ada mendelay kan? Masih ada. Kan ada update table ya, kalau ada tambahan ya. Iya, Pak, ada, Pak. Bisa di sini ya, kita klik kanan.
sini dia nambah kan, plug gitu ya, langsung dia nambah di sini. Kemudian ini kan time roman ya, harus ini kan Arial ya, harus time roman semua ya. Enggak, ini Calibri. Seluruh tulisan itu harus time roman tulisannya ya. Biasa Ctrl A, time roman. Itu nanti itu perbaikan inilah. Time roman semua. Time roman 12. Nggak boleh ada yang di luar 12, termasuk judul ini ya, time roman 12. Wah, ini lumayan ya, Rizky ya. Banyak juga nih yang harus kamu perbaiki. Ya, perbaiki dulu ya. Baik, Pak. Rewin. Kemudian ada demo kamu ada ya? Ada, Pak. Di link tadi ya? Ada di sini ada? Ini ya? Oke, ini biar yang lain lihat ya. Kayaknya saya nggak sempat ini yang lain. Atau nanti yang lain kalau mau bimbingan seperti ini nanti bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka. Saya ingin demo aplikasi kerja praktek saya. Di sini saya telah membuat aplikasi pembayaran untuk PT Rizky Mekar Mandiri. Ya, di sini ada halaman login. Ini kita bisa masukkan username, password, dan level untuk login di website PT Rizky. Untuk pertama kita akan masuk sebagai operator. Ya, ini adalah halaman utama dari operator. Di bawah ada data sekilas dari user. Oke, ada berapa jumlah user, nama lengkap dari user, username-nya, dan level user. Nah, yang pertama kita akan membuat akun baru. Kita di sini misalnya memasukkan user baru. Lalu dengan username, user, password. Jadi yang melakukan pekerjaan ini admin ya, Dewi. Baik, Pak. Justru yang cetak-cetak tadi itulah dia operator. Yang telah tertulis user baru berhasil ditambahkan. Atau kamu beri istilah operator administrasi ya, bisa. Jadi dia operator dari pekerjaan administrasi. Yang ini admin aja. User baru dengan username user dan level admin. Di sini kita bisa mengedit usernya kalau ingin. Di sini ID usernya 17 sama persis yang ada di database. Kita bisa mengganti namanya menjadi user lama. Level admin dan subjek. Di sini
Maaf Pak, mic-nya mati Pak. Ya, ini kan data transaksi ya. Ini yang nomor 1 ini transaksi customer-nya siapa ini? Yang 2 customer-nya siapa? Yang 3 siapa? Rewin, dengar ya? Kalau untuk detailnya ada di tabel selanjutnya Pak. Ini kayak cuman sebatas apa informasi sekilas aja sih Pak. Total transaksinya ada berapa? Maksudnya total transaksi ada berapa itu kapan? Ini kamu ada mencatat tanggal kan? Setiap transaksi ada tanggalnya kan? Ada Pak. Ya, ini di daftar ini yang kapan gitu? Untuk yang di halaman utamanya tidak saya masukkan Pak. Saya untuk detailnya ada di halaman selanjutnya. Nah, itu data transaksi ini membingungkan gitu. Apa informasinya menginikan ya. Paling kalau mau data perusahaan, ya kamu bisa ganti judulnya apa, data perusahaan yang sudah mempercayakan apa, mempercayai ini, mempercayai eh, reparasi dan maintenance-nya gitu nih data perusahaannya. Kalau data transaksi ini mengganggu, informasinya nggak ada gitu, malah membingungkan. Ini itu apa? Gunanya tuh apa? Seperti transaksi terakhir, juga kenapa ada angkanya? Memang yang lihat nanti siapa ini yang lihat kan ini kan kayaknya nih kamu ini kan operator administrasi tadi ya. Ini jadinya ya. Iya Pak. Contohnya ya, ini kan bukan admin kita ya. Jadi ini kan dia sebagai operator ini itu apa dia melihat ini gitu. Oh, sebagai operator administrasinya gitu. Bagi dianya untuk apa gitu. Lagi pula informasinya nggak lengkap. Akan membuat data customer baru. Kita masuk. Buat customer baru. Lalu saya mau lihat mencatat transaksinya. Company kita masukkan PT. Ini masih yang tadi. Nah, untuk sekarang payment statusnya saya set sebagai belum lunas. Ini udah ini ya? Reset kita masukkan T itu proyeknya. Setelah buat data customer ada mencatat apa setelah ini? Setelah itu ada buat data invoice Pak. Nah, ini buat data invoice. Ini belum? Belum Pak. Saya mau langsung ke sana. Invoice. Oh ya, ini ya. Iya Pak. Tersebut. Tadi sudah saya masukkan invoice number-nya itu adalah 36. Ya, klik. Jadi tunggu dulu. Ininya nanti kamu catat ya, di mana itu ya? Di bab urutannya pertama kan si customer melaporkan ada mesinnya yang rusak gitu ya ke perusahaan kamu kan, ke perusahaan ini kan. Betul Pak. Ya, satu, laporkan. Yang peristiwa melaporkan itu nggak ada kaitan nama aplikasi ya, itu kan belum pakai aplikasi. Nanti si teknisi datang ke perusahaan itu, gitu. Ya. Nanti iya, setelah itu teknisi datang untuk mensurvei Ya, mesinnya Pak. Ya, mesinnya. Dari situ baru bisa dibuat invoice. Iya, lalu setelah itu dicatat sama teknisinya. Teknisi melapor ke bagian operator administrasi ya. Iya, betul Pak. Nah, apa-apa saja yang diperlukan itu jadilah invoice, gitu ya. Betul Pak. Nah, urutan-urutan itu kamu ceritakan di bab berapa ini yang tadi itu?
Kalau nggak ada, kamu harus ada ya. Ininya di Saya ada, Pak. bab berapa tadi? Di bab 4 ya. Analisa dan perancangan tadi ya, bukan analisa dan implementasi ya. Ya, Iya, Pak, di bab 4, Pak. ya, analisa dan perancangan ya. Nggak ada analisa dan implementasi, nggak ada. Ya. Judul kamu tadi Baik, Pak. salah. Iya, tadi itu saya ingat banget karena salah nanti. Oke, jadi urutannya dibuatkan invoice. Oke, coba. Misalnya kuantitasnya 3, part name-nya misalnya Nah ini Pak Nim ini mesin. ngambil dari file master, masa diketik? Description-nya untuk maintenance. Lalu untuk price-nya saya set sebagai 1,5. Ya, biasanya jumlah itu, quantity itu setelah barangnya. Ini tiba-tiba jumlahnya 3. Apa yang jumlahnya 3? Kan part name dulu di atas, description, baru quantity, baru harga. Itu urutannya ya. Saya submit. Lalu isi invoice berhasil ditambahkan. Ketika kita cek di tabel invoice, maka yang baru saya masukkan akan muncul invoice 36 dengan nama partnya mesin part dan kebutuhan description-nya untuk maintenance. Dan tadi harga sudah saya set 1,5 dengan kuantitas 3 yang jadikannya 4,5. Lalu misalnya saya ingin membuat barang baru lagi untuk invoice tersebut, hanya tinggal memilih invoice-nya lagi yang sama, invoice 36. Lalu kuantitasnya saya set sebagai 2, part name-nya misalnya yang roda mesin. Lalu description-nya mengganti yang roda. Lalu unit price-nya saya set sebagai 500.000. Ya, saya submit, berhasil ditambahkan. Lalu kalau kita cek akan kelihatan yang baru saya submit, invoice 36 dengan ID barang 21, nama partnya roda mesin, dan description untuk penggantian roda. Harga 500 dengan kuantitas 2 yang menjadikan 1 juta. Lalu kalau sudah terisi semua data-datanya, maka selanjutnya kita akan mencetak invoice dari customer tersebut. Untuk sekarang invoice masih belum bisa diklik karena payment statusnya itu masih belum lunas. Jadinya saya akan klik dan menggantikan payment status menjadi lunas. Nah, di sini sudah terlihat pembolehan dari abu-abu. Itu lunas itu setelah melakukan pembayaran si customer. Iya, Pak. Nah, itu dia bayarnya gimana? Bayarnya, cara dia bayar itu sampai si operator ini tahu dia sudah bayar gimana? Iya, Pak, itu saya agak salah, Pak, bagian situ. Maaf, Pak. Jadi harusnya nggak ada sistem seperti itu, Pak. Maksudnya? Sistem yang status pembayaran, karena invoice kan digunakan untuk proses pembayarnya. Jadi kalau misalnya invoice-nya dipakai untuk apa namanya, belum lunasnya, tidak bisa dicetak, jadi tidak bisa membayar. Itu harusnya saya hapus, jadi buat itu, Pak. Itu masih saya revisi, Pak. Invoice itu kan kayak tagihan ya? Apa, Iya, betul, Pak.
semestinya ini gitu. Baru kalau kita ya biasanya ya, datang invoice kayak saya dulu kan di bagian IT, datang invoice dari perusahaan. Nah, baru kita buat ini, kita setuju mau beli ini, baru dia ngasih apa? Ngasih apa dia itu namanya? PO ya, purchase order ya. Setelah invoice. Iya Pak, purchase order Pak. Nah, begitu. Dia ngasih itu baru kita bayar. Baru produknya datang. Gitu Iya kan? betul Pak. Iya, gitu ya. Invoice itu kan sekedar untuk ini aja ya, tahu apa gitu ya. Harganya berapa gitu. Nah, yang minta kan kita ya. Si customer nanti kan. Gimana kalau di sana? Setelah invoice, ini nanti kamu PO-nya ada juga. PO-nya saya Dan nggak saya buat Pak yang sudah sistemnya. saya Jadi saya cuma pembuatan invoice ada aja Pak. PT Kecap Indofood. Berarti orang bayar kan bukan ini ya, bayar. Ada juga sih yang orang bayar dari invoice itu dia jadi landasan dia untuk bayar gitu. Ya kamu ikutin lah urutan di perusahaan nanti. Kemudian jadi gini, kalau di pembayarannya nanti, tadi kan saya tanya ya si operator administrasi itu dari mana tahu dia udah bayar atau belum. Kalau kamu tidak pakai sistem online ya, hubungan antar bank antar ininya, itu kamu tulis di pembatasan masalah bahwa masalah untuk memeriksa pembayaran dilakukan secara manual lah, itu di pembatasan masalah. Karena kalau orang lain kan bisa jadi pembayarannya otomatis masuk ke sistem kan. Iya kan? Kalau yang sistem yang lengkapnya kan gitu ya. Iya Pak. Iya, kayak kamu lah, kamu bayar uang kuliah. Itu kan orang keuangan nggak perlu nanya kamu udah bayar atau belum, tapi otomatis masuk dari bank ke database kita. Kan gitu ya. Iya kan? Betul Pak. Nah, tapi kamu kan tidak buat seperti itu. Nah, karena kamu enggak, itu kamu tulis di dalam batasan masalah. Kenapa? Karena kamu nggak mungkin kamu mengatur sistem virtual account atau sistem apa gitu ya. Itu batasan masalah, bukan yang kayak tadi. Jadi batasan masalah kamu tidak sistem pembayarannya tidak bukti pembayaran dari customer di pengecekannya dilakukan dengan cara apa ya pengecekannya? Si dia tahu bayar selama ini gimana? Si customer bilang saya udah bayar gitu, dia tunjukkan kwitansi dia bayar selama ini. Iya betul Pak. Seperti itu Pak. Kamu tulis begitu cara ngeceknya dengan memeriksa kwitansi bukti pembayaran si ini, jadi tidak dilakukan secara online. Nah, itu batasan masalah itu yang batasan masalah yang betul. Nanti kalau ada batasan masalah, ini urutan akuntan bayar beli ini kamu ikuti perusahaan ya. Kalau udah perusahaan udah PT dia udah tahu itu ya, invoice, mungkin ada PO nanti ya, gimana lah di sana ya, karena mungkin Jalan Indofood, purchase order number-nya. Nah, ini ada PO sama. PO date-nya 10 Januari 2021, referensi code-nya 62, option untuk maintenance 1 kop. Lalu ada PPN dengan 10% dari pembayaran total jadi 550, dan lalu kita tambahkan menjadi 6,50 juta 50.000. Lalu untuk invoice yang lainnya juga sama. Bisa terlihat di sini semuanya. Ya, sekian aplikasi KP dari saya. Laporan ini nggak ada laporan per minggu,
Misalkan pimpinannya nanya, minggu ini customer mana saja yang ada transaksi, ada minta reparasi sama kita gitu. Apa Rewin? Iya Pak, tidak ada Pak, Ya. belum saya Yang masuk ke tanggal di dalam mana tanggal? program. Masukkan tanggal di mana? Tanggal kapan terjadi? Di cetaknya Pak, di PO date-nya itu tadi. Ada tanggal ya? Oh ini ya, tanggal ini ya. Iya Pak. Nah, itu kan bisa kamu jadikan jadi laporan ini sehingga bisa ditotalkan total. Nah, kalau perusahaan kan totalnya bukan beli spare part kan, tapi kan jasa ya. Iya Pak. Perusahaan ini dia dapat keuntungan kan bukan dari beli spare part kan? Bukan ya? Pak. Ya iya. Berarti kan dari aplikasi kamu kan ininya ini. Tapi kamu tahu nggak dia ini apa dia harus bayar berapa gitu? Apa jasanya berapa bayarnya? Kalau untuk invoice yang aslinya sih Pak, bentukannya mirip seperti itu Pak. Kayaknya sih sudah masuk di dalam unit price-nya Pak. Oh, jasa itu sudah dimasukkan ke dalam pembelian spare part. Iya Pak. Oh, berarti spare part ini harganya Spare part beda kalau plus dia jasa langsung Pak. beli. Maksudnya Iya Pak. harganya itu adalah harga karena yang membelikan si perusahaan kamu ya, perusahaan PT ini ya. Iya Pak. Oh gitu. Berarti tidak include ya. Berarti nggak ada lagi pembayaran yang lain ya. Pokoknya ini seperempat dengan biaya pemasangan gitu ya. Harganya itu ya. Iya Pak, betul Pak. Harga itu. Cuma tadi dari aspek database yang harus kamu pahami bahwa database itu untuk spare part itu harus pakai master. Karena kalau begini kan kalau ada nggak kemungkinan spare part-nya nanti yang dibeli itu lagi? Kan ada kan? Kan berarti dicatat jadi 2 kali dia di dalam database transaksinya jadi ada 2 dia. Gitu. Spare part-nya yang dibeli kan selalu itu aja kan. Yang dibeli berulang kan ini kan sering kan spare part-nya dibeli berulang itu lagi gitu. Iya Pak, tergantung perusahaannya Pak. Ya. Jadi itu coba kamu ini kan nanti apa supaya spare part itu jadi master. Kayak konsumen jadi master ya. Maksudnya data transaksi ngambil data dari masternya konsumen. Nah, spare part juga seperti itu. Gitu di dalam sistem aplikasi yang namanya aplikasi database seperti itu. Gitu ini kayaknya ini masalah database-nya ini bermasalah ini. Pengertian database ya. Harus seperti itu kayak kita ya, portal gitu. Data dosen master itu, data kuliah master sendiri. Jadi nggak dicatat berulang-ulang. Kalau kayak kamu kan berarti kan seolah-olah mata kuliah itu dicatat berulang-ulang sama dosennya. Kalau kayak kamu kan spare part-nya setiap ada transaksi dicatat lagi. Padahal bisa jadi spare part-nya itu berulang nanti apakah besok atau di perusahaan lain atau perusahaan itu lagi besoknya. Gitu. Nah, untuk yang berulang itu kita catat, kita masukkannya dalam tabel master. Seperti halnya konsumen kan. Customer tadi kan kalau dia lagi kan nggak diketik ulang kan. Tidak Pak. Ya. Coba nanti kamu rancang lagi tuh database-nya. Dengan laporan untuk keseluruhan. Biasanya orang punya laporan per minggu, makanya ada tanggal kan. Laporan jual beli per minggu, penjualan per minggu, per bulan bahkan. Kalau kamu kan udah ada tanggal itu ya, bisa laporan perbaikan per ini. Nah, jadi harus ada itu ditambahkan itu laporan. Oke ya, dicoba dulu lah sama yang lain juga coba berdasarkan kita
kita tadi ini, saya mengkoreksi punya si Rewin, kan ada 2 lagi ya. Si Lutfi nggak, si Siswanto sama si apa tadi ya, si Aceh tadi ya. Iya, itu dulu karena udah maghrib, saya juga mau sholat. Nanti sampai di sini, nanti rekamannya saya upload ya untuk didengarkan sama yang lain ya. Baik, Pak. Ya, ini udah maghrib, berarti saya tutup ya. Tutup dulu nih. Dan si Rewin cepat diperbaiki ya, baik laporan maupun aplikasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.